Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, jadi topik pada hari ini adalah mengenai penyederhanaan birokrasi dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya penyederhanaan birokrasi ini sudah dicanangkan 20 tahun yang lalu, tapi tidak mendapatkan respons memadai. Jadi sejak saya masih menjadi Direktur Aparatur Negara di Bappenas tahun 1999, itu masalah reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi ini sudah muncul, tapi tidak ada respons yang memadai untuk itu. Jadi selama reformasi, awal-awal reformasi tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Dan barulah pada pidato presiden di depan sidang MPR ketika inaugurasi presiden, pelantikan presiden, beliau menyampaikan bahwa eselon 1, 2, 3, 4 ini apa tidak kebanyakan itu. Dipotong saja, disederhanakan menjadi 2 level. Itu adalah suatu pesan politik yang sangat kuat karena disampaikan dalam pelantikan presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi itu bukan suatu narasi pidato, tapi menurut saya adalah suatu executive order, suatu perintah yang harus dilaksanakan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa penyederhanaan atau reformasi birokrasi ini bukanlah suatu proses belaka, tapi juga perlu dilihat apakah output dan outcome-nya itu tercapai. Jadi bukan hanya penyederhanaan birokrasinya, dulu struktural, sekarang menjadi fungsional, tapi apakah dengan menjadi fungsional itu kita bekerja lebih efisien, kita bekerja lebih efektif, kita bisa bekerja lebih mencapai target-target yang ditetapkan. Itu yang lebih penting untuk dilihat. Nah, tujuan pembangunan kita adalah bagaimana membuat masyarakat kita menikmati pelayanan publik, menikmati hasil pembangunan. Di dalam RPJMN 2019-2024 itu ada 5 prioritas nasional. Yang nomor 4 secara spesifik adalah reformasi birokrasi. Tapi untuk saya, reformasi birokrasi ini ada 3,5 dari 5 prioritas itu. Nomor 4 ini memang reformasi birokrasi. Menyederhanakan regulasi atau deregulasi ini bagian dari reformasi birokrasi. Transformasi ekonomi ini adalah transformasi kelembagaan ekonomi. Itu juga merupakan reformasi birokrasi. Kemudian pengembangan SDM menuju era teknologi dan inovasi, ini sebagian daripada kebijakan itu adalah untuk SDM di birokrasi. Jadi ada 3,5 sebetulnya dari 5 prioritas ini yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi, bukan hanya satu saja. Jadi kita melihat bahwa reformasi birokrasi ini adalah suatu strategi yang sangat penting untuk mencapai perubahan-perubahan yang kita inginkan. Nah, kita lihat sekarang ini, kalau kita berbicara kemarin, Industri 4.0, dengan adanya COVID ini, kita sudah melompat ke Industri 5.0. Di beberapa negara sudah mulai melakukan Industri 5.0. Di Indonesia pun, sebagian dari sektor ekonomi kita sudah terjadi itu. Tokopedia, Gojek itu bagian dari Industri 5.0. Kita tidak sadar kita sudah melakukannya.
Di dalam birokrasi pun sebetulnya dengan working from home kita sudah melakukan beberapa konsep industri 5.0 yang kita tidak sadar sudah kita lakukan. Jadi ini mungkin Anda perlu mempelajari bagaimana konsep, metode, dan proses bisnis dari industri 1.0 sampai 5.0. Hanya dengan mengetahui itu Anda mengerti kenapa kita harus berubah. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan di sini karena ini perlu 2,5 jam nih, satu sesi mata kuliah saya untuk menjelaskan proses ini. Jadi saya hanya memberikan gambaran seperti itu. Jadi kita sebetulnya masyarakat kita sudah masuk ke industri 5.0. Mereka sudah menuntut pelayanan-pelayanan publik itu dalam konteks the fifth industry, gitu ya. Nah, tapi kita sekarang ini justru masih keteteran dengan masuk ke industri 4.0, terutama di daerah. Ini saya perlu tekankan lagi, terutama di daerah. Kenapa? Karena infrastruktur, karena teknologi, dan karena kompetensi SDM untuk melakukan industri 4.0 itu terbatas. Apa buktinya? Buktinya ketika pemutakhiran data mandiri saja, itu banyak pertanyaan kepada BKN yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM kita mengenai teknologi informasi itu masih terbatas. Yang seharusnya itu tidak perlu ditanyakan itu, tapi ternyata itu ditanyakan. Yang anak-anak milenial CPNS tidak pernah bertanya seperti itu, tapi yang lebih senior, yang bukan kolonial ya, old milenial gitu ya, tidak begitu paham mengenai industri 4.0. Nah, kalau kita berbicara mengenai industri 5.0 dan dampaknya pada birokrasi, maka yang paling terkena dampak adalah proses bisnis. Tapi kita juga harus pahami bahwa proses bisnis itu merupakan derivasi dari struktur organisasi. Jadi tidak mungkin ada suatu proses bisnis yang tidak dipayungi oleh suatu bentuk organisasi. Nah, kalau kita melihat pembagian tipe dari struktur organisasi ini, biasanya ada empat kelompok besar. Function, division, matrix, dan flat. Kita sekarang ada tidak di sini. Kita ada pada structure. Structure ini di sini tidak. Structure itu mulai dari Max Weber. Jadi disebut dengan Weberian type of organization dari tahun 1937. Jadi usianya hampir 100 tahun, gitu ya, hampir 100 tahun. Dan kita masih menggunakan itu. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya tanpa industri 4.0 pun kita harusnya melakukan perubahan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Tapi ini adalah 4 organisasi yang menjadi benchmark kalau kita ingin melakukan perubahan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah hierarki Weber. Ya. Jadi ini adalah struktur yang bertingkat-tingkat. Yang sebelah kanan ini adalah bentuk organisasi cyber, bentuk organisasi digital. Jadi kalau kita melihat pulsa di otak kita, pulse brain gitu ya, gerakan listrik di otak kita bentuknya seperti ini. Itu sama sekali random, tidak ada hierarki dan sekuensialnya. Nah, digital itu organisasinya adalah organisasi cyber sebelah kanan. Pertanyaannya, bisakah organisasi yang sebelah kiri ini memanfaatkan secara penuh advantage atau keuntungan yang dibuat oleh organisasi cyber? Jawabannya tidak mungkin. Karena dengan adanya teknologi sekarang ini pun, hierarki ini sudah porak-poranda sebetulnya. Hierarki ini untuk apa sih? Untuk menyaring informasi, untuk menyaring beban kebijakan, gitu ya. Sehingga yang di atas tidak terbebani, tidak overload dengan informasi yang masuk. Jadi disaring dulu dari bawah, sehingga yang atas ini mendapatkan informasi yang betul-betul bersih. Ya. Tapi dengan adanya handphone, dengan adanya WhatsApp, ini tidak ada lagi saringan. Gitu. Jadi organisasi ini sudah dianggap tidak mampu lagi
Itu baru WhatsApp gitu. Itu baru WhatsApp. Jadi misalnya kalau dulu saya biasanya mendapatkan informasi dari bawah. Sekarang ini dengan adanya medsos, dengan adanya handphone, smartphone, itu uh, informasi yang saya dapatkan bisa langsung gitu. Masyarakat bisa langsung memberikan informasi tanpa harus melalui filter organisasi hierarki. Jadi ini gambar pulsa otak seperti ini. Digital juga seperti ini. Jadi ada titik-titik notes, titik-titik informasi, titik-titik proses yang terhubung many to many dengan siapa saja. Dia tidak memiliki hierarki di sana. Nah, kita lihat yang sebelah kiri ini adalah organisasi kita sekarang. Yang sebelah kanan ini adalah organisasi digital. Bisakah kita melompat dari organisasi hierarki menjadi organisasi digital? Rasa-rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena infrastruktur, karena teknologi, karena kompetensi SDM kita belum sepenuhnya ada. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan membuat transisi organisasi. Jadi sebelum sampai ke digital, kita mencoba mengcluster pekerjaan. Dan dengan mengcluster itu, kita juga melakukan pengurangan dari panjang rantai hierarki. Jadi hierarkinya kita kurangi, pekerjaannya kita cluster. Jadi inilah yang kita lakukan sekarang. Tapi ini hanya bersifat sementara, bukan suatu hal yang permanen. Karena yang ingin kita tuju adalah digital organization. Jadi jangan dianggap bahwa yang kita lakukan ini akan permanen. Tidak. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah digital function of organization. Jadi kita mau yang ke kanan ini gitu. Ini hanya transisi sebelum kita mau ke kanan. Nah, jadi kalau kita ingin ke sana, bentuk organisasi seperti apa yang akan kita pilih gitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk organisasi. Mungkin kalau flat organisasi seperti ini sudah langsung ke digital. Ini mungkin akan dirasakan akan sangat kompleks dan berat gitu ya. Jadi kemudian kita memilih flat arkis. Flat arkis ini lebih ringkas hierarkinya, tapi pekerjaan-pekerjaannya sudah dalam bentuk tim. Karena lompatan dari hierarki menjadi digital akan berat bagi semuanya gitu ya. Jadi kita akan memilih flat arkis. Nah, flat arkis ini bekerjanya dalam bentuk tim. Atau kita membayangkan begini, kalau ada kodam dan ada kostrat, maka flat arkis ini adalah kostrat. Jadi dia berbentuk tim. Strukturnya tipis, strukturnya tidak terlalu panjang. Kalau di kodam itu kan strukturnya sampai ke desa-desa. Dia teritorial. Tapi flat arkis ini bentuknya seperti tim. Seperti kostrat atau seperti kopassus. Jadi dia bekerja berdasarkan suatu tim dengan berbagai keahlian yang diharapkan bisa mempercepat pencapaian dari output yang diinginkan. Jadi bentuk modelnya itu nanti akan seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini biasanya adalah hierarki. Hierarki itu dikumpulkan dalam suatu kompetensi yang sama. Kalau biru semua, biru muda semua, orange semua gitu ya. Kita akan menuju ke kanan. Jadi kalau ini mekanistis, ini adalah organism, gitu ya. Jadi campur di sini. Timnya berbeda-beda. Nah, sekarang ini kita sudah mau menuju ke kanan, tapi dalam lingkaran ini warnanya masih sama, masih seperti yang kiri. Itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Jadi kalau di unit perundang-undangan atau unit hukum semuanya adalah analis hukum atau analis perundangan, tidak begitu, karena di sana juga dibutuhkan ekspertis yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti arahnya akan
dalam satu kotak itu akan banyak expertise, akan banyak keahlian, akan banyak kompetensi. Nah, apa yang akan terjadi secara kritis ke depan? Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, itu formasi atau jumlah jabatan di semua jabatan fungsional kacau balau. Tidak ada lagi hitungan-hitungan yang bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan berapa banyak yang harus dibutuhkan. Jadi kita perlu anjap ABK baru. Anjap ABK baru itu untuk mengetahui sebetulnya peta di masing-masing instansi, di masing-masing daerah, sebetulnya dengan penyederhanaan birokrasi ini, petanya sekarang seperti apa? Itu belum ada sekarang ini. Jadi saya justru menginginkan sebelum kita membuat rekrutmen baru, kita harus selesaikan itu dulu. Karena kalau tidak, apa dasar pemberian formasinya? Itu tidak jelas kemudian. Formasi itu nanti akan menjadi lebih banyak yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Nah, ini kita perlu selesaikan dulu penataan organisasi ini. Bagaimana SOTK-nya? Belum lagi ada BRIN ya, belum lagi ada BRIN sehingga kemudian kajian-kajian itu tidak ada di masing-masing organisasi, dilimpahkan ke BRIN. Nah, saya justru mengusulkan kenapa kotak yang kosong karena kehilangan fungsi, tugas dan fungsi yang dipindahkan ke BRIN itu tidak menjadi leading sector, leading unit untuk melakukan penataan organisasi dan transformasi birokrasi. Jadi buatlah suatu unit yang mengkhususkan diri pada transformasi birokrasi dan manajemen perubahan. Itu akan mempercepat reformasi birokrasi di masing-masing instansi. Nah, kemudian juga kita perlu melihat jabatan fungsional yang ada sekarang ini. Dari sisi jumlah orangnya, dari sisi tugas-tugasnya, dari sisi jenisnya. Rasa-rasanya itu perlu berubah semua. Ya. Apakah kita masih memerlukan analis kepegawaian, katakanlah? Rasa-rasanya tidak perlu, gitu ya. Begitu ada SPBE, begitu ada digital, ya itu semua akan dilakukan dengan digital. Lalu bagaimana orang-orang yang ada di situ? Kita harus melakukan pelatihan ulang untuk mereka dengan memberikan perubahan-perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan untuk jabatan-jabatan yang baru. Misalnya saja, itu bisa berubah menjadi human resource analis untuk masing-masing instansi, atau bisa menjadi career counseling, atau bisa menjadi apalagi misalnya analis mengenai kompetensi dan keahlian misalnya. Itu bisa berubah ke sana sesuai dengan kebutuhan sekarang itu. Atau misalnya peranata komputer, apakah kita masih butuh peranata komputer? Mungkin masih, tapi terbatas pada data entry atau database. Karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah data analis, big data analis, kita butuhkan virtual reality designer, kita butuhkan artificial intelligence designer, dan lain-lain. Jadi pekerjaan sudah menjadi lebih spesifik. Karena dari peranata komputer tidak ada angka kredit untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, itu dari sisi jenisnya. Dari sisi tugasnya, apakah jabatan fungsional itu hanya memberikan analisis saja atau bisa mengambil keputusan? Karena kalau tidak ada struktur lagi, siapa yang mengambil keputusan di bawah? Nah, itu yang seperti itu kita perlu lebih perjelas lagi. Kita perlu desain yang lebih ketat lagi untuk seperti itu. Nah, kemudian untuk karir ini, nah itu juga akan berbeda dengan adanya PPGTF. RPP GTF itu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Itu nanti akan berubah semuanya. Jadi kita tidak berlandaskan pada pangkat
dan golongan jabatan gitu ya, tapi sudah berlandaskan pada kelas jabatan dan lain sebagainya. Transformasi jabatan ini juga membutuhkan suatu talent management yang jelas. Apakah seseorang menjadi pejabat suatu jabatan fungsional itu karena jabatannya atau karena talentnya, talent and passionnya. Nah sekarang ini masih karena dia ditempatkan di unit pengolahan data, maka dia menjadi peranata komputer. Karena dia ditempatkan menjadi di unit perundang-undangan atau hukum, dia menjadi analis hukum. Sama sekali tidak ada analisis mengenai manajemen, talent management dan passion. Padahal karir itu bukan berdasarkan di mana dia ditempatkan, tapi berdasarkan pada talentnya. Nah, dan lain sebagainya. Ini kita perlu susun ulang lagi dan harus cepat karena waktunya terbatas, tidak lama. Kemudian memitigasi risikonya. Jadi bagaimana kita dalam transisi ini mencoba tetap menjaga bahkan meningkatkan efektivitas. Jadi ada pendekatan non formal atau informal atau unstructured yang bisa kita gunakan untuk tetap menjaga efektivitas pekerjaan. Jadi misalnya bekerja dalam tim seperti anak-anak milenial sekarang di coworking space dengan budaya kerja yang baru, itu bisa tetap menjaga efektivitas pekerjaan. Kalau silo ini akan sangat keteteran gitu, akan sangat terlambat. Kemudian juga ada peningkatan efisiensinya. Ini dengan perubahan penyederhanaan birokrasi, belanja pegawai secara tidak langsung naik 5 triliun. Jadi belanja pegawai kita dengan hanya penyederhanaan birokrasi saja naik 5 triliun. Tetapi dengan output yang sama. Nah, kan ini jadi lebih mahal kalau seperti itu. Jadi lebih mahal. Jadi kita ingin juga meningkatkan efisiensinya. Apa iya kalau output tertentu itu membutuhkan cost seperti yang sekarang ini atau bisa menjadi lebih murah gitu. Jadi kita sudah perlu menghitung dalam tataran baru nanti cost benefit analysis. Nah, sekarang ini teman-teman masih memiliki mindset yang sama dengan struktural. Jadi fungsional rasa struktural gitu ya. Fungsional tapi dia, saya nggak ada anak buahnya Pak, biasanya saya ada anak buahnya. Nah, kalau fungsional nggak ada anak buahnya lagi, itu adalah bentuk tim gitu. Kalau koordinator dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengerjakan, bukan mendelegasikan pekerjaan. Nah, ini saya masih banyak melihat atau masih melihat di semua tempat bahwa koordinator itu masih seorang eselon 3 yang mendelegasikan pekerjaan. Bukan seperti itu. Koordinator itu adalah orang yang paling mengerti pekerjaan itu dan membuat tim bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan itu, bukan mendelegasikan pekerjaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan fungsional rasa struktural, mungkin tidak salah gitu ya. Nah, ini ada beberapa rencana aksi. Kita sudah menyelesaikan jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjangnya ini kita perlu lihat lagi. Bagaimana proses bisnis dengan jabatan fungsional yang ada sekarang ini. Bagaimana peran jabatan fungsionalnya. Ke depan mungkin tidak ada lagi koordinator dan subkoordinator gitu ya. Nah, terus bagaimana model timnya? Gitu. Bagaimana otorisasi atau otoritas tim leadernya? Apakah mereka bisa mengambil keputusan atau hanya analisis? Itu semuanya harus disusun gitu ya. Mana jabatan fungsional yang tidak diperlukan lagi? Mana jabatan fungsional baru yang diperlukan? Termasuk juga kompensasi dan fasilitasnya, kesejahteraannya. Karena dengan jabatan fungsional dengan PPK dia bisa masuk langsung ke fungsional utama. Jadi misalnya ada profesor bagus di luar negeri, orang Indonesia diaspora
yang ingin mengajar sebagai PPK di satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, apakah dia harus jadi golongan 3 lagi, golongan 3A lagi? Tentu tidak, dia bisa tetap saja profesor. Nah, kalau seperti itu, kan harus diatur. Bagaimana kemudian dia bisa langsung menduduki jabatan fungsional utama di PPK itu. Itu belum ada aturannya, jadi kita masih masuk dalam level pertama. Belum ada yang masuk dalam level muda atau madya atau utama, kecuali untuk jabatan pimpinan tinggi madya yang langsung masuk ke level madya, PPK madya, karena mereka mendaftar melalui panitia seleksi terbuka. Gitu. Selain itu tidak ada. Nah, untuk jangka panjang tentu banyak yang harus kita lakukan. Tapi visi misi dan konsepsional setelah filosofinya harus kuat. Kalau tidak, kita kemudian hanya akan melakukan tambal sulam belaka. Ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dari restrukturisasi. Jadi SOTK, ada proses bisnis, ada regulasi. Regulasi ini banyak banget ya. Jadi mungkin perlu juga omnibus law untuk penyerahan birokrasi atau reformasi birokrasi. Semuanya dikumpulkan jadi satu. Karena mau membuat RPP mengenai pensiun saja, waduh, ini ada beberapa undang-undang ditabrak gitu. Jadi tanpa omnibus law rasanya mungkin agak berat dan perlu waktu yang lama. Gitu. Nah, ada undang-undang pensiunnya sendiri, ada undang-undang TNI dan Polri yang mengatur yang berbeda. Nah, itu yang harus disatukan dalam satu undang-undang yang berbasis omnibus law. Kemudian ada pemutahiran anjab ABK, evaluasi jabatan, peta jabatan. Ini sekarang ini porak-poranda semua. Perlu ada standarisasi jabatan yang baru dan ada change management yang sustain, yang berkelanjutan, dan apa rencana aksi ke depan yang kita ingin kita lakukan secara spesifik. Yang terakhir, masalah yang utama dalam penyerahan birokrasi itu bukan strukturnya, bukan proses bisnisnya, tapi manusianya. Di dalam sistem engineering ada istilah PEPCAC. PEPCAC itu artinya problem exists between keyboard and chairs. Masalah itu ada di antara keyboard dan kursi. Jadi human is the problem. Terutama mindsetnya. Mindset ini mindset lama ya, padahal dengan digital organization dibutuhkan mindset yang berbeda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi saya kira itu mungkin thought provoking ya. Thought provoking itu untuk menggugah pemikiran kita mengenai bagaimana kira-kira reformasi birokrasi ini dilakukan ke depan. Kita akan melakukan itu, terutama untuk mempercepat sistem digital dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini SPB ini bukan menggunakan komputer, tetapi sistemnya adalah digital. Dan orang-orangnya bisa melaksanakan atau menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Jadi saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.